hasil diskusi saya dengan teman-teman, yaitu membahas tentang expert system atau sistem pakar. Nah, kalian tahu nggak sih apa expert system itu? Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Nah, langsung kita mulai ya. Ayo kita mulai masuk ke pembahasan tentang expert system. Pertama, pengertiannya. Expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Expert system atau sistem pakar merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan juga merupakan bidang ilmu yang muncul seiring perkembangan ilmu komputer saat ini. Sistem ini mampu menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar layaknya pakar pada umumnya. Selanjutnya, ada tokoh penting dalam sejarah sistem pakar. Yang pertama, ada Edward Feigenbaum, dikenal sebagai Bapak Sistem Pakar atas kontribusinya dalam penelitian dan pengembangan sistem pakar. Yang kedua, ada Bruce Buchanan, salah satu pengembang mesin sistem pakar di diagnosa penyakit yang terkenal. Yang ketiga, ada Randall Davis, pengembang jenderal sistem pakar untuk identifikasi struktur senyawa organik. Yang keempat, ada Frederick Heisroth, salah satu pionir dalam pengembangan bahasa pemrograman untuk sistem pakar. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur expert system atau sistem pakar. Nah, selanjutnya itu ada konsep expert system. Ini tuh adalah penjelasan dari struktur yang tadi, yaitu cara kerjanya itu pertama mengumpulkan pengetahuan. Pengetahuan para ahli di bidang tertentu dikumpulkan dan disimpan dalam sistem. Pengetahuan ini bisa berupa fakta, aturan, data, dan berbagai informasi lain yang relevan. Yang kedua, menganalisa data. Ketika pengguna memasukkan data atau pernyataan, sistem pakar akan menganalisisnya dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga, memberikan saran dan solusi. Berdasarkan hasil analisis, sistem pakar akan memberikan saran, solusi, atau rekomendasi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengguna. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Noval Mufid. Halo, saya Muhammad Noval Mufid akan menjelaskan tentang ciri-ciri sistem pakar, fungsi, tujuan, dan manfaat. Ciri-ciri expert system. 1. Memiliki basis pengetahuan. Sistem pakar memiliki basis pengetahuan yang berisi kumpulan fakta, aturan, dan data yang berkaitan dengan bidang keahlian tertentu. Basis pengetahuan ini diperoleh dari para ahli di bidang tersebut. 2. Mampu menganalisa data dan memberikan saran. Sistem pakar mampu menganalisa data dan informasi yang dimasukkan oleh pengguna. Berdasarkan pengetahuan yang terdapat dalam basis pengetahuan, sistem kemudian akan menarik kesimpulan dan memberikan saran atau solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengguna. 3. Memiliki kemampuan menjelaskan. Sistem pakar yang baik tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga mampu menjelaskan bagaimana solusi tersebut diperoleh. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan pengguna dan membantu mereka memahami proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sistem pakar. Fungsi sistem pakar adalah untuk mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Tujuan sistem pakar adalah untuk memindahkan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian menggunakan sistem tersebut untuk menyelesaikan masalah yang spesifik. Sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah seperti interpretasi, prediksi, diagnosa, perancangan, dan lain-lain. Manfaat expert system. 1. Memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. 2. Bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. 3. Menyimpan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. 4. Membantu dalam pembuatan kesimpulan dari sekumpulan data yang masih mentah. 5. Menciptakan kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. 6. Membantu dalam pengambilan keputusan yang benar. 7. Memperjelas ketidakpastian melalui penggunaan program non-algoritmik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Hernawan Adi. Halo, saya Hernawan Adi Saputra akan menjelaskan tentang komponen expert system. Yang pertama, basis pengetahuan atau knowledge base. Basis pengetahuan berisi pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Sistem pakar disusun atas dua elemen dasar, yaitu
fakta dan aturan. Fakta merupakan informasi tentang objek dalam area permasalahan tertentu. Sedangkan aturan merupakan informasi cara bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang lama yang telah diketahui. Pada struktur sistem pakar di atas, knowledge base berfungsi untuk menyimpan pengetahuan dan pakar berupa rules atau aturan, if kondisi, then aksi, atau dapat juga disebut condition action rules. Yang kedua, mesin intervensi. Intervensi engine merupakan otak dari sebuah sistem pakar dan dikenal juga dengan sebutan kontrol struktur atau rules interpreter, atau juga dalam sistem pakar berbasis kaidah. Komponen ini berisi mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin intervensi ini adalah proses sort pada sistem pakar yang mencocokkan bagian kondisi dari rules yang tersimpan di dalam knowledge base dengan fakta yang tersimpan di working memory. Yang ketiga, memori kinerja atau working memory berguna untuk menyimpan fakta yang dihasilkan oleh mesin intervensi dengan penambahan parameter berupa derajat kepercayaan atau dapat juga dikatakan sebagai global database dari fakta yang digunakan oleh aturan-aturan yang ada. Area dari sekumpulan memori kerja disebut workplace. Yang keempat, fasilitas penjelasan atau explanation facility menyediakan kebenaran dari solusi yang dihasilkan kepada pemakai. Komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar. Komponen ini menggunakan penalaran sistem kepada pemakai yang jalannya penalarannya sehingga dihasilkan suatu keputusan. Bentuk penjelasannya dapat berupa keterangan yang diberikan setelah suatu pertanyaan diajukan, yaitu penjelasan atas pernyataan bagaimana sistem mencapai keputusan. Yang kelima, akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition facility meliputi proses pengumpulan, pemindahan, dan perubahan dari kemampuan pemecahan masalah seorang pakar atau sumber pengetahuan terdokumentasi ke program komputer yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengembangkan basis pengetahuan. Yang keenam, tampilan pemakai atau user interface, mekanisme untuk memberi kesempatan kepada pemakai dan sistem pakar untuk berkomunikasi antar muka, yaitu dengan menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu, antar muka menerima informasi dari sistem dan menjanjikannya ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu adalah Nova. Halo, saya Nova Didia Ramadhani. Penerapan aplikasi expert system di berbagai bidang. 1. Kesehatan. Sistem pakar dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit, merekomendasikan pengobatan, dan menjelaskan kondisi medis kepada pasien. Yang kedua, keuangan. Sistem pakar dapat membantu analis keuangan dalam menilai kelayakan kredit, memberikan saran investasi, dan melakukan perencanaan keuangan. 3. Teknik. Sistem pakar dapat membantu teknisi dalam melakukan troubleshooting masalah pada peralatan, merancang sistem teknik yang kompleks, dan memilih bahan yang tepat untuk suatu pekerjaan. 4. Pendidikan. Sistem pakar dapat digunakan sebagai tutor cerdas yang memberikan instruksi dan menjawab pertanyaan siswa secara personal. 5. Pertanian. Sistem pakar dapat membantu petani dalam memilih jenis tanaman yang cocok untuk lahan mereka, penerapan teknik budidaya yang optimal, dan mengidentifikasi penyakit tanaman. Selanjutnya, kesimpulan, sistem pakar adalah alat yang canggih dan bermanfaat untuk membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai masalah di berbagai bidang. Sistem pakar terus berkembang dan memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang lebih besar di masa depan. Nah, gimana nih sama penjelasan kita barusan? Udah jelas belum? Tadi itu adalah penjelasan materi tentang expert system atau sistem pakar. Kita mau pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai ketemu di kesempatan presentasi selanjutnya. Dadah!